Jawab. Itu ajaran Tuhan kepada murid-muridnya, termasuk kita di zaman sekarang. Kita harus mengampuni seberapa besar dosa itu, artinya memaafkan. Tetapi untuk menebus dosa itu bukan manusia. Manusia nggak bisa mengampuni dosa. Loh, tadi udah dikasih mengampuni itu dosa itu ada. Menebus itu Yesus. Gimana kamu bolak-balik? Kamu jangan bolak-balik kayak baygon gitu loh. Kamu tadi di mana ayat manusia mengampuni dosa? Sebentar, Tanimbar, bentar. Kamu tanya tadi di mana ayat manusia mengampuni dosa? Ya begini, kau menebus. Kamu lari menebus. Saya berbuat dosa nih. Jangan putar-putar Tanimbar. Pak, saya minta pengampunan dosa ke Pak Lang. Apakah Pak Lang bisa mengampuni dosa saya? Bukan, saya ke Tuhan, Pak. Bisa mengampuni. Yang diadili nanti yang di atas. Jadi Pak Lang nggak bisa mengampuni dosa saya. Itu ayat 23 itu apa coba? Barang siapa kamu ampuni, kamu itu siapa di situ? Oke, berarti kalau saya tanya, jangan oke dulu. Jangan oke dulu. Kamu itu siapa? Waduh, ini. Jangan kabur dulu di pertanyaan saya. Beda. Kamu itu ini. Saya buka ayatnya. Tidak bisa, Pak. Jangan kabur. Oke. Om Lang sambil buka ayat ya. Kalau begitu nanti saya mau tanya ke Tanimbar ya. Di mana ayatnya Tuhan Yesus bilang mengampuni dosa langsung ke Tuhan Yesus? Kau tunjukin nanti ayatnya. Ya, saya minta ayatnya. Di mana Tuhan Yesus bilang mengampuni dosa langsung kepada saya? Meninggal. Mana ayatnya? Tanimbar, kau tunjukin ayatnya. Di mana Tuhan Yesus? Kayaknya harus bawa ambulan ini untuk Tanimbar. Udah nggak bisa lagi bernapas satu-satu ini kayaknya. Ya, kau tunjukin ayat. Di mana Tuhan Yesus aja, Pak, supaya kita terang benerang. Mana ayatnya? Jangan kemana. Tadi kau tanya, kita jawab kasih ayatnya. Sekarang ayatnya mana? Saya berdosa nih, meminta maaf. Loh. Jangan kemana-mana Tanimbar. Ini kamu nggak konsekuen. Iya. Di mana ayatnya langsung kamu minta ampun sama Tuhan Yesus? Di mana perintah Yesus? Langsung minta ampun sama saya. Bertobatlah. Om Allah Bertobat bisa minta ampun. mengampuni, tapi tidak menghapus. Itu minta ampun nggak tuh? Ampunilah dosa-dosa kami. Ada nggak di situ ayatnya? Artinya ketika kita mengampuni dosa orang lain, saya bukan manusia yang mengampuni dosa, Pak. Tanimbar, kamu gini loh. Kamu kamu kan udah tafsir liar ya. Sebentar, jangan kejang-kejang dulu. Bentar, Tanimbar, sabar. Waktu bicara untuk menjelaskan, Pak. Bentar. Enggak, jangan kamu menafsir ayat. Jangan kamu menafsir ayat. Artinya ayatnya mana? Orang lain berbuat dosa kepada kita harus mengampuni, Pak. Kalau tidak, Tuhan tidak akan mengampuni. Nah, kalau kita mengampuni Tuhan, izin. Oke. Kau tunjukin ayatnya, Tanimbar. Kau tunjukin ayatnya. Di mana? Ya, di mana ayatnya? Itu. Di mana ayatnya? Tuhan Yesus bilang mengaku dosa langsung kepada saya. Di mana? Ayat yang tadi dibacakan itu adalah perintah Tuhan agar kita mengampuni dosa orang. Loh, di situ Tuhan Yesus bilang apa? Mengampuni dosa kamu ampuni dosanya akan diampuni. Barang siapa kamu? Tanimbar, kamu harus jawab itu pertanyaan Katolik gantian tuh. Aduh, ayatnya Pak, Luther itu protes ke Katolik. Luther. Inilah yang Bapak kamu tunjukin ayatnya. Tadi kan kamu bilang ayatnya tadi ada. Ya, gimana? Kamu gini Tanimbar, kamu udah terpojok, kamu kemana-mana. Dijawab aja pertanyaan. Tadi dijawab aja pertanyaan aku Katolik itu. Di mana ayatnya? Minta ampunlah langsung kepada saya. Di mana ayatnya? Coba artikan baik-baik. Bukan ayat boleh saya ini? Kita mengampuni dosa orang. Tanimbar, udah kamu biar dibantu sama perempuan dulu. Kamu ngawur tak kemana-mana. Udah kamu diam dulu. Kamu dibawa dulu jualan cilok. Dibawa dulu jualan cilok. Kemana-mana kamu tafsir bebas liar kamu. Markus pasal 2 ayat 7. Bisa tolong dibuka? Silakan. Tolong dibuka nggak? Dibaca aja Bu. Di mana ayatnya?
Cintio. Oh. Nih ya, Markus pasal 2 ayat 7. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nih loh ya, ayat ini menegaskan hanya Allah sendiri yang dapat mengampuni dosa. Mencret ulang, mencret. Hubungannya apa, Bu? Dengar ya, Bu. Nih, Bu, Bapak di kan mana perintah Yesus, Bu? Bu, dengarkan saya. Oke, Kak Sintur, pegang ayatnya Ibu itu. Nanti ya, pegang ya. Markus berapa tadi? Bahas. Perintah Yesus Oke, saya buka di sini ya. Bentar ya. Markus kita buka. Han, kamu jangan senang dulu, Han. Markus berapa, Bu? Pasal 2 ayat 7. Ayat 7. Oke. Ini. Baik, pasal 2 ayat 7. Kita lihat, kita baca ya. Nah, dibaca dari ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Iya, iya. kan? Iya, ini Markus, Bu. Markus 2 ayat, saya baca dari ayat 3. Sabar aja, Bu. Ya. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, di atas Yesus ya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini perkataan orang Yahudi kan? Nah, iya, ini betul. Ya, di mana perintah Yesus di sini? Mohon ampunlah kepada saya. Mana perintah Yesus di sini? Mana perintahnya tadi sesuai pernyataan Katolik tadi? Silakan pernyataan tadi apa? Pertanyaan ke aku Katolik. Di mana ayatnya? Ya, oke, bentar Bu. Di mana ayatnya Tuhan Yesus bilang mengaku dosalah kepada saya? Di mana ayatnya? Nah, ini kan di minta Markus ampunlah itu kepada banyak. saya, mengaku dosa, minta ampunlah kepada saya. Mana ayatnya? Kepada orang-orang. Ada lang, ada. Ini enggak cocok, Bu ya, enggak cocok. Oh nggak cocok. Ya, cocok. Ini juga nanti yang minta ampunlah kepada saya, tunggu sebentar ya, kita bahas ini sebentar ya. Ini di dalam ayat ini kenapa mereka bilang tadi mana ya? Ibu, di Markus 2 ayat 7 ini Tuhan Yesus itu fokusnya ke 4 orang itu. Di situ Tuhan Yesus tidak bilang ampun dosalah kepada saya, mengaku dosalah kepada saya, tapi karena orang ini tadi datang kepadanya. Itu. Begitu. Ini ya, di sini mengatakan ya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, kata orang Yahudi kan? Ini pasti ada dalilnya. Kenapa mereka dibilang ia menghujat Allah? Karena itu menyamakan diri dengan Allah. Oke? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri? Nah, inilah dalilnya kenapa ia dikatakan menghujat Allah. Yesus waktu itu di hadapan Pontius Pilatus, dia kan ditanya, siapakah engkau gitu? Aku adalah anak Allah. Mereka mengatakan dia menyamakan diri dengan Allah, dia menghujat Allah, salibkan dia. Oke, jadi ini benar-benar sesuatu yang serius ya. Kalau dalam konteks Yahudi, apalagi di zaman mereka gitu loh. Karena hukum Taurat itu harusnya mereka pegang, ya kan? Berarti dari sini kita tahu hanya Allah sebenarnya yang bisa mengampuni gitu loh. Bahkan dikatakan janganlah engkau membalas dendam gitu. Sebab penghakiman adalah hakku dan penghukuman juga adalah hakku gitu. Bahkan kita pun tidak berhak menghukum orang karena penghukuman itu adalah hak Tuhan gitu loh. Nanti saya akan ceritakan ya apa yang dimaksud dengan Ibu, Yohanes jangan tafsir bebas, Bu. 20:23 ya. Izin. Itu perkataan orang Yahudi, Bu. Itu bukan perkataan Tuhan Yesus.
Coba ibu baca lagi di situ deh. Coba. Saya kemarin udah Ya, dengar. Siapa yang berbicara di situ? Bukankah Allah yang mengampuni dosa? Siapa? Apakah di situ Tuhan Yesus yang berkata atau orang Yahudi? Kayaknya Katolik udah nggak percaya lagi Allah yang mengampuni dosa nih. Oh, Pak, Orangnya Pak, udah. sabar. Nanti giliran satu-satu bicara. Mereka yang tahu benar gitu hukum Taurat. Kenapa sampai dikatakan Nah, pertanyaan kalau saya tadi, Bu, gini. mengampuni Gini, Bu, dosa, pertanyaan saya tadi. saya menyamakan Di mana diri dengan ayatnya? Allah. Saya kalau menyamakan diri dengan Allah itu adalah penghujatan Pertanyaan saya terhadap Tuhan. di mana Tuhan Yesus, ya di mana ayatnya Tuhan Yesus bilang, mengaku dosalah kepadaku. Di mana? Kalau saya udah cari, ya, jangan nggak diterima ya. Jangan cuma hanya terima ayat-ayat yang menguntungkan kalian aja. Kalau dengan begitu, kalau ayat benar yang di berarti bawah, Pak gini. Katolik itu kacau dan kalian Gini, Bu. kalian akan Gini, Bu, tersesat. ayat saya yang kira. Ibu bawa, saya paham, Bu. Di sini bukan Tuhan Yesus yang ngomong bahwa mengaku dosalah kepada Allah, bukan. Orang Yang mana? Yahudi antikristus yang berbicara itu. Kenapa mereka apa ya? Mereka bilang Yesus ini di sini kan. Mereka bilang Tuhan Yesus adalah mau menyamakan diri dengan Allah gitu. Justru mereka di sini menyangkal Tuhan Yesus di sini. Mereka tidak percaya Yesus di sini sebagai Mesias, Bu. Ibu tidak paham gak sih bahasa Indonesia bagaimana sih, Bu? Nggak nyambung kau ini. Begini, bentar Han, gini ya. Fokus yang mengampuni dosa itu adalah Tuhan, ya. Gini, Bu, tadi kan saya kasih ayat bahwa Yesus memberikan otoritas kepada muridnya untuk bisa mengampuni dosa. Yohanes 20 ayat 23. Saya akan jelaskan, Pak. Saya akan Sebentar, jelaskan ayat Bu. itu. Bentar dulu biar kita gantian bicara. Tadi kan ditanya si Minimbar tadi, di mana manusia bisa mengampuni dosa. Saya kasih ayatnya bahwa Yesus memberikan otoritas kepada manusia, kepada para rasulnya untuk bisa mengampuni dosa. Tunggu Om. Om, Ya? ini dari tadi yang spamming saya katanya saya dusta ini Om. Silakan dibuktikan aja saya dusta di mana ini. El Yusuf ini Om. Dia nuduh-nuduh saya terus ini. Bentar, sabar Ayo Han. buka mic-nya nggak apa-apa. Han, bentar ya Bu Mimo ya, sabar. Oke, El Ini Yusuf. dari tadi soalnya spamming dia Om. El Yusuf, apa yang mau kamu sampaikan di sini? Biarin saya yang nanggepin aja. Jadi begini, anak didikku ini, Sintiul ini dia penyusup ya. Naik di Komal Pak Budi dia mengatakan dia mau belajar karena di Katolik juga kan belum mengerti dan masih ada keraguan, jadi pengen Ya Tuhan. mengetahui banyak. Om Elang tahu ya, Ya. saya sudah pernah saya memang 9 tahun Sudah. hidup Jadi di dalam begini. El Yusuf, dengar. Kamu tuh laki-laki kok bawa gosip kemana? El Yusuf, bentar, dengarkan dia. Dia itu dia Katolik, tapi dia berselancar ke Protestan. Dia berselancar, main-main ke Protestan, gereja Iya. Protestan. Iya, saya akui itu. Iya, saya akui. Itu udah diakui sama kami. Saya nggak pakai dusta. Saya akui. Saya udah tahu kebusukanmu, jadi Udah ada kau di bawah, nggak bermutu di bawah. Laki-laki Nggak, di kok bawah. kayak perempuan kau. Di bawah nggak bermutu rupanya. Mental Protestan tuh laki-laki mulutnya kayak perempuan, bawa gosip aja. Entah apa yang dia omongkan. Oke, lanjut. Mami Mimo, silakan. Mami Mimo. Tadi itu anggap aja iklan dulu Bu ya. Silakan Bu Mimo. Han, kamu mau ngomong? Silakan. Saya kasih kesempatan Han. Ya, yang dibilang ibu itu benar. Yang mengampuni cuma Tuhan. Iya, mengampuni Tuhan. Betul. Kita semua Tuhan yang mengampuni, tapi Tuhan telah memberikan otoritasnya kepada muridnya. Tidak, beginilah. Tidak. Bentar, Bu. Saya Coba Yohanes Kasintiul. Santai Baca aja, lagi. Yusuf, tak tungguin kamu nggak masalah. Baca Kalau lagi ini Yohanes semua udah 20 selesai, tak ayat. Tungguin kamu. Lang, sebentar. Baca bentar. Yohanes 20 ayat 23. Kak Sintiul, baca dulu. Dia kan mau naik ke surga ini. Yesus ini kan? Yesus mau naik ke surga. 20. Oke. Ayat ke berapa, Om? Ayat 23, langsung aja ke ayat 23.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Han, aku mau bertanya, kamu di sini siapa ini? Jadi konteks harus sesuai konteks. Han, jangan kemana-mana. Kamu di sini siapa nih kamu? Nah, Yesus mengatakan Han, memberikan gereja Katolik Roma. kamu ini manusia atau bukan Han? Han, Kamu jangan loncat gitu loh. Ya. aduh, Eli Yusuf nanti kamu ngomong. Han, kamu ini siapa di sini? Iya Di kak. sini siapa? Di sini Manusia. kamu ini siapa ini? Apakah Kalau Yesus? framing Kok nggak kasih orang ini bodoh menjelaskan dulu. loh? Eli Yusuf, Ini masih kenapa kalau Protestan ini selalu kejang-kejang? Kita bisa diskusi santai gantian, kasih kesempatan. Yusuf, tenang. Yesus men- Nanti Yesus men- akan dikasih kesempatan ngomong. Hantu punya mulut bukan kamu aja. supaya langsung to the point kita bahas gitu loh. Jadi jangan kamu Eli Yusuf, saya ngomong sama Han, nanti kita ngomong sama kamu gantian. Kita nggak mau ribut, oke? Bukan kayak room seperti kamu ribut. Kita gantian ngomongnya. Kita ngomong dulu sama si Han, nanti sama kamu, sama. Ini kenapa ini cacing kepanasannya gimana? Ini kenapa dinaikkan lagi nih? Udah dibawa dulu kamu. Kamu kayak macam cacing kena matahari kamu. Sabar dulu, dibawa dulu kalau kepanasan, ya. Kamu masuk kulkas dulu, masuk kulkas, cari naikkan dulu kak itu. Kasih dulu, jangan dinaikkan dulu. Ya, tahan aja dulu dia, supaya jangan mengganggu dialog ini sama Han. Iya, kau jangan marah-marah lah. Ya. Mana ada aku marah-marah? Si Eli Yusuf yang marah-marah. Ya, kamu ke framingnya luar biasa. Han, aku mau tanya. Ini Yesus itu memberikan otoritas kepada siapa muridnya? Kamu ini siapa Han? Muridnya, Muridnya itu manusia bukan? ya manusia lah. Manusia mengampuni dosa orang. Mengampuni dosa yang bersalah kepadanya. Iya, bisa mengampuni dosa orang kan? Manusia kan? Ini yang bersalah kepadanya. Oke, iya. Nah, inilah dia bahwa Beginilah. sebentar Han. Yang ngomong. Berarti manusia bisa mengampuni dosa orang kan? Kalau dia ada bersalah boleh. Kalau misalnya kau ada salah sama aku, kuampuni Loh, ini dosamu, boleh. ini ada salah nggak nih? Bentar dulu. Di sini ada nggak salah di sini? Jikalau ada orang yang bersalah kepada kamu, ampuni dosa. Ada nggak di sini? Jangan kau ambil satu Eh. ayat itu aja. Han, jangan kemana. Kamu Han begini Han. Ngambil satu Ada nggak? Bentar. Ada nggak salah orang murid kepada orang? kayak orang Farisi kau ini. Sebentar Han. Jangan kemana-mana Han. Kamu kan mau nafsir bebas. Aku nggak kasih kamu nafsir bebas di sini. Ada nggak orang-orang salah lalu bentar. Ini murid-muridnya ini ya mengampuni orang yang bersalah kepada murid-muridnya ini. Orang lain bersalah kepada murid-muridnya. Ada nggak di sini? Orang-orang bersalah kepada murid-muridnya. Ada nggak di sini? Makanya ayat itu harus Ada sesuai. Om Elang. Dengar dulu lah. Ya kan? Supaya diskusinya enak. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, apa yang dia bilang? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti Lah, kami sana lagi mengampuni tentang orang yang bersalah kepada kami. Ada nggak orang bersalah di sini? Orang bersalah kepada kami. Jangan kemana-mana. Coba, Itu ada kan nggak? sudah diajarkan dari awal. Loh, Han, jangan kamu nafsir. Kita masih fokus di ayat sini loh. Maksud kamu Di sini- semua orang ngapain Yesus? Ada ditanya nggak kalau- orang-orang di sini bersalah kepada murid-muridnya di sini? Ada orang-orang bersalah kepada murid-murid. Ada nggak di sini ayatnya? Jangan kamu tafsir bebasan. Enggak taksir bebas karena kau comot-comot ayat. Loh, ini loh. Aku bilang tadi kan si Tanimbar berkata manusia bisa mengampuni dosa nggak? Bisa. Saya kasih ayatnya. Kalau kau Nah ini bersalah sama aku, ampuni ini nih dosamu. Bisa. dan menyatakan ini lagi dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada ini dia dosanya tetap ada. Lihat ini. Jadi begini, kau harus sesuai konteks. Jadi Tuhan sudah mengajarkan kalau orang bersalah sama kamu, Yesus cuma Waduh, rasulnya. ini kemana? Kamu Ini tahu nggak ada nggak? orang bersalah di sini. jadi maksud kamu semua orang Murid-murid ini bisa mengampuni dosa orang.
Jadi semua orang Kristen bisa Mengampuni mengampuni. dosa orang. Cuma Memang murid-muridnya. salah tafsir loh ayat itu, tapi nanti saya akan buka ya ayatnya ya. Nanti salah kasih saya tafsir itu, buka. Bu. Salah tafsir apa kalian semua beda-beda tafsiran kok salah tafsir? Enggak, nanti saya buka. Nanti saya Makanya buka. kalian berbahaya kalau satu tafsir. Kalian yang berbahaya. Satu pendeta Bisa sama tolong pendeta dibuka. beda tafsir. Mazmur Elang 32 berbahaya ayat kalau 5. katanya kalau satu tafsir Elang berarti harus beda-beda tafsir Elang. Maka itu bingung kita sama ini. Beda tafsir kami sama Katolik. Beda ya, benar. tafsir, beda ini lagi beda Bukan, cara. bukan Han, Mazmur. Han, bentar Han, kamu diam dulu. Kamu dibantu dulu. Kamu udah gak mampu jawab, kamu dibantu ibu ini dulu. Silakan, Ibu Mimo. Mazmur 32 ayat 5. Bisa tolong buka Pak Elang? Oke, siap Bu ya. Kok malah Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat Saya bantu baca ya Elang ya. 32 ayat 5 ya. Dosaku ku beritahu. Ya. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Ini ya Pak, dia langsung ya Daud ya. Oke, Bu. Itu ada Ini ya. Oke, Bu. Ini Yesus sudah ada nggak di sini? Saya tanya. Nah, Kelas meninggoi. Meninggoi. janjian lama itu Bu. Kan dikatakan. Bu, ya ini kan? Yesus sudah ada nggak di sini? Kita tadi fokus sama Yesus. Jadi, Lang, Bentar Han, Yesus nggak ada. jangan dulu Han. Aduh, Han, Jangan kau dulu, jangan, Han. Han. Sabar, aku Kau ngomong sudah sama malu, Ibu kamu dua Mimo. sudah malu. Han, Han minta tolong Han. Saya diskusi sama Ibu. Kita Bentar, buka Wahyu pasal 1. Zaman Lompat lagi. Bu, selesaikan dulu di sini Bu. Bu, jangan lompat lagi Bu. Ibu dari tadi lompat terus. Pak Han, kita akan Bu, lihat apakah Yesus Kita sudah tadi ada. fokusnya sama Yesus. Mimo, Bu Kita, Mimo. ya betul Yesus ini sudah ya. datang. Aku kuberitakan kepadamu kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahanku. Sekarang kita buka Wahyu pasal 1 ayat Kok 8. lompat lagi? Ini selesai dulu Bu. Saya mau tanya. Di sini Ini Yesus yang kelanjutannya. berkata atau tidak? Saya tanya. Aduh Bapak, kelanjutannya Pak. Bu, belum lanjut kemana-mana. Nanti Bu lanjut ke kejadian nih gimana nanti? Lanjut kemana-mana kita ini. Selesaikan Ya. dulu ayatnya Bu. Maju mundur Omelang ini. Selesaikan dulu di sini. Wahyu Ya, pasal apakah- 1 ayat 8, oke? Wahyu pasal 1 Ibu Mimo, ayat 8. bentar bu, jangan lupa. Nih, Bentar bro, Yesus jangan- berkata, siapakah Bentar, dia? Jangan Lihatlah copot, ia Bu. datang dengan awan-awan, setiap mata melihat dia, itu Yesus Dengar ya. dulu, Dan dengar pasal dulu, di dengar. ayat 8, Yesus berkata apa? Aku adalah Alfa Ini dan loh mereka Omega, kalau sudah firman selesai Tuhan Allah baca yang baca, ada, pasal lupa sini yang gitu. sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi kalau di tanah Yesus sudah ada di hari belum. Kacau. Bentar, Jadi Alfa biarkan dan dengarkan Omega. aku Katolik. Dengarkan dulu. Ulangi. Wahyu berapa Bu? Wahyu berapa? Kita buka ayo. Jangan mentafsir Alkitab sesuai kebutuhan Bapak. Loh, balik kita lagi. tidak ada mentafsir Bu. Kita tidak ada mentafsir tadi. Ibu yang lalu tafsir Wahyu berapa? Wahyu berapa? Sesuai kebutuhan apa Bu? Ayat Kebutuhan 8. ngeyel. Aku Wahyu. adalah Alfa Sebentar. Omega. Bentar, aku nggak dengar. Wahyu berapa tadi? Wahyu 1 pasal 8. Oke, Wahyu 1 ya, pasal 8. Oke. Saya Ini. mungkin nggak hafal ayat-ayat Alkitab yang kayak hari ke-7, hari ke-1 mungkin enggak ya, tapi yang kayak inti begini. Wahyu 1 ayat 8 nih saya birukan ini biar orang melihat ya. Oke, Wahyu 1 ayat 8 ya. Ini Oke. adalah Yesus ya. Aku Ini adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Apa hubungannya Maha dengan Kuasa. Jadi ketika di zaman apa hubungannya Daud, Bu? sudah Apa ada hubungannya Yesus, tentang pengampunan dosa? maka sudah ada. Nih, gini. Supaya Dia kelihatan bilang Yesus ya, di perjanjian lama itu sudah ada Omelang. yang ada dan yang Iya, sudah iya. ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Berarti Yesus itu udah ada di zaman Daud, Bapak.
Ya, gak usah Yesus Oke, gak usah baik. datang Oke, nebus lagi baik. udah. Izin izin Bentar, Om aku Adewe. Katolik, bentar dulu. Saya selesaikan dulu sama dia. Itu yang berkata itu kan Allah. Ya, Yesus sudah ada nggak di situ? Saya tanya dulu, sudah lahir nggak? Saya tanya dulu. Di tunggal kalian ngaku nggak? Bentar dulu, Yesus sudah lahir nggak di situ? Saya tanya lah. Bapak, Yesus sudah ada di situ. Dia tidak perlu lahir di zaman itu. Dia sudah ada di situ. Lahirnya waktu Ngawur, Ibu. perjanjian baru dia baru Lahirnya lahir. di mana, Jadi, Ibu? Di kalau perjanjian lama misalnya lahirnya di mana? Saya tanya. ada Allah apa enggak? Jangan dibedakan perjanjian lama Katolik kayaknya sama semua perjanjian baru. percaya Karena Tuhan Allah itu. kita satu. Sebentar, sahabat Nopar. Nah, kalau kamu ibu kaitkan seperti ini Yesus kan berkata nggak ada hubungannya dengan pengampunan dosa yang langsung Yesus berkata. Di Mazmur Anda tadi kan tidak langsung Yesus yang berkata, kan Allah yang berkata. Nah ini Makanya, Bapak, sebentar Bu, ikutin sebentar dulu Bu, kita fokus dulu. Jangan nanti semuanya ini, nanti semuanya ini kita nanti enggak fokus pada ayatnya. Nah, tadi kita di dalam Yohanes 20 ayat 23 langsung Yesus berkata. Ya, nyata enggak kita tafsir. Enggak ada kita menafsir-nafsir. Ya. Langsung Yesus beri perintah kepada muridnya. Nah, sedangkan di dalam perjanjian lama Yesus belum lahir, bahkan dia dinubuatkan bahwa lahir di perjanjian baru. Nah, ini kan namanya jago nafsir kalian ini. Kalau Malah gini nggak setahu selesai saya, kita. Bu Mimo, setahu saya kan Mazmur itu seperti puisi ya. Jadi Namanya nggak bisa puisi, langsung orangnya diartikan jelas mentah-mentah. tidak. Nyanyian Namanya Daud itu sih. pemazmur. Kalau tadi, iya dalam nyanyian Daud. Kalau yang perumpamaan. kita berikan tadi perjanjian baru itu kan udah terbukti ucapannya siapa gitu. Yesus Ini, langsung. kamu ikutin dulu. Yesus langsung, karena betul. Yang Yohanes 20 itu kalian salah tafsir. Kalian salah tafsir. Kita nggak menafsir kok salah tafsir. Kita tidak menafsir Bu. Ayat itu Ayat Yesus yang di sini. bicara sendiri, Bu. Ya, Ibu akan yang menafsir. itu akan mengarah ke Yohanes 20 artinya apa gitu loh. itu akan sampai ke sana Pak. Yang penting Bapak ikutin aja. Silakan jawab dulu deh. Jangan membalikan fakta. Ibu yang menafsir di sini, sedangkan kita bawa Yohanes 20 ayat 23 langsung Yesus. Sebentar Bu, ya sabarlah Bu. Bu, Ibu yang jago menafsir di sini. Sebentar Bu Mimo, Ibu Mimo yang lembut, yang sabar, dengarkan dulu. Kita tidak Iya, Bapak menafsir. ganteng. Oh aduh, saya dipuji nih Kak Cintul. Waduh. Baru Ibu Mimo yang memuji saya, seorang wanita yang pertama ini. Ini gimana nih? Saya nggak bisa diskusi lagi nih kayak. Rusuh-rusuh habis dari rusuh-rusuh jangan musuhan ya Pak ya. Kita harus Iyalah, kita nggak musuhan, Ibu ya. Kita nggak musuhan, cuma kita begini Bu ya. Ini kita langsung Yesus yang berkata, kita nggak menafsir. Ya, Yesus berkata, barang siapa kamu ampuni dosa orang, dosanya diampuni. Yesus yang berkata langsung, Yesus sudah lahir. Nah, Ibu bawa Mazmur tadi, itu Allah yang berkata. Allah. Ya, Yesus belum lahir. Nah, Anda bawa ke sini. Alfa dan Omega. Hubungannya di sini pengampunan dosa mana? Seharusnya kita Bapak Yesus menyangkal yang berkata. Bentar dulu Bu. Kita mau cari ayat Yesus yang berkata, mengaku dosalah kepada saya, itu yang mau kita cari. Langsung mengaku dosa kepada saya. Itu yang mau kita cari, nggak menafsir Bu. Tidak menafsir ayat. Ini semua ayat kalau kita tafsir ini bisa nanti berhubungan ini. Nggak jelas. Ini bisa nanti kita. Sebentar. Ini nanti memang akan hubung ke 20 Yohanes 20 Bapak. Bu, gini Bu, kalau kita nanti nggak sesuai konteks, tidak sesuai dengan letterleknya, ini semua nanti dengan narasi kita yang bebas. Ini bisa kita kaitkan semuanya nanti. Jadi nggak mana yang langsung ngomong langsung, mana yang tafsir bebas, kita nggak tahu lagi. Itu loh. Biar paham dulu Ibu, dulu masalahnya. Jadi
netizen di bawah nilai ya. Ikutin ayat-ayatnya, nilai sendiri ya. Mana yang lebih sesuai dengan nubuatan. Justru netizen di bawah tahu bu, Protestan itu suka sebut ayat bu, tidak mengerti ayat Alkitab ya. Justru Protestan tidak mengerti Alkitab bu. Makanya pertanyaan saya, di mana Tuhan Yesus berkata mengaku dosa langsung kepada saya, di mana? Karena tadi ketika Di Mazmur tidak ada. Itu ada yang jawab Di netizen. Wahyu tidak Kami ada. Ini kok menilai menafsir-nafsir, ibu Ibu? paling ngawur.